Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah metode penelitian pendidikan akan memaparkan materi tentang identifikasi PTK atau penelitian tindakan kelas. Pemaparan materi kali ini akan dijelaskan oleh Umayyah Istighfaroh, Ardina Rizky Avinda, Ajeng Ayu Rida Dewanti, Desi Dwi Anissa, Khalifatun Nisa, dan Elsa Amalia Dewi. Pada bab identifikasi penelitian tindakan kelas, ada beberapa pembahasan yang akan kami paparkan pada video kali ini. Yang pertama yaitu pengertian dari penelitian tindakan kelas. Selanjutnya yaitu jenis-jenis penelitian tindakan kelas, desain penelitian tindakan kelas, prosedur penelitian tindakan kelas, analisis data penelitian tindakan kelas, karakteristik penelitian tindakan kelas, kelebihan dan kelemahan, serta manfaat dari penelitian tindakan kelas. Pengertian penelitian tindakan kelas yakni suatu kegiatan penelitian yang dilakukan guru di dalam kelasnya dengan permasalahan diperoleh dari kegiatan refleksi diri dan disertai suatu tindakan dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah tersebut atau meningkatkan mutu pembelajaran yang dilakukan. PTK mendorong guru untuk berani bertindak dan berpikir kritis dalam mengembangkan teori dan rasional bagi mereka sendiri dan bertanggung jawab mengenai pelaksanaan tugasnya secara profesional. Selanjutnya yakni jenis-jenis penelitian tindakan kelas. Ada 4 jenis PTK yaitu PTK diagnostik, PTK partisipan, PTK empiris, dan PTK eksperimental. Yang pertama yaitu PTK diagnostik. Yang dimaksud PTK diagnostik ialah penelitian yang dirancang dengan menuntun peneliti ke arah suatu tindakan. Nah, dalam hal ini peneliti mendiagnosa dan memasuki situasi yang terdapat di dalam latar penelitian. Sebagai contohnya ialah apabila peneliti berupaya menangani perselisihan, pertengkaran, konflik yang dilakukan antar siswa yang terdapat di suatu sekolah atau kelas. Yang kedua yaitu PTK partisipan. Suatu peneliti dikatakan sebagai PTK partisipan ialah apabila orang yang akan melaksanakan penelitian harus terlibat langsung dalam proses penelitian sejak awal sampai dengan hasil penelitian berupa laporan. Dengan demikian, sejak perencanaan penelitian, peneliti senantiasa terlibat. Selanjutnya, peneliti memantau, mencatat, dan mengumpulkan data, lalu menganalisa data serta berakhir dengan melaporkan hasil penelitiannya. Yang ketiga yaitu PTK empiris. PTK empiris yaitu peneliti berupaya melaksanakan suatu tindakan atau aksi dan membukakan apa yang dilakukan dan apa yang terjadi selama aksi. Yang terakhir yaitu PTK eksperimental. Yang dikategorikan PTK eksperimental ialah apabila PTK diselenggarakan dengan berupaya menerapkan berbagai teknik atau strategi secara efektif dan efisien di dalam suatu kegiatan belajar mengajar. Di dalam kaitannya dalam belajar mengajar, dimungkinkan terdapat lebih dari satu strategi atau teknik yang ditetapkan untuk mencapai suatu tujuan instruksional. Dengan diterapkannya PTK ini diharapkan peneliti dapat menentukan cara mana yang paling efektif dalam rangka untuk mencapai tujuan pembelajaran. Baik, selanjutnya mengenai desain PTK. Di antaranya yang pertama ada perencanaan. Di sini perencanaan termuat menjadi 2 yaitu perencanaan umum dan perencanaan khusus, di mana perencanaan umum ini digunakan untuk menyusun rancangan keseluruhan aspek yang terkait dengan PTK. Sedangkan perencanaan khusus digunakan untuk menyusun rancangan dari siklus per siklus atau pendekatan, metode, teknik dan strategi, media, dan materi pembelajaran. Yang kedua ada implementasi. Di sini implementasi merupakan realisasi dari suatu tindakan yang telah direncanakan sebelumnya atau tindakan dituntun oleh rencana
tapi perlu bersikap fleksibel dan siap mengubah rencana tindakan sesuai dengan keadaan yang ada. Untuk selanjutnya yaitu pengamatan atau observasi evaluasi. Di sini dilakukan monitoring pengamat yang harus mencatat semua peristiwa yang terjadi di kelas untuk penelitian dengan menggunakan lembar observasi yang telah disusun. Dan yang terakhir ada refleksi. Merupakan upaya evaluasi yang dilakukan oleh peneliti atau kolaborator atau oleh partisipan yang terkait dengan suatu PTK yang dilaksanakan atau diskusi terhadap permasalahan. Materi selanjutnya yaitu prosedur penelitian tindakan kelas. Dalam prosedur ini terdapat 4 tahap. Yang pertama yaitu perencanaan atau planning, yang kedua pelaksanaan tindakan, yang ketiga tahap observasi, dan yang keempat adalah tahap refleksi. Pada tahap perencanaan atau planning, terdapat 3 kegiatan pokok dalam prosedur ini, yaitu identifikasi masalah atau menghasilkan gagasan-gagasan awal mengenai permasalahan aktual yang harus real dan datang dari pengamatan, problematik, memberi manfaat yang jelas, dan harus visible. Pokok yang kedua yaitu analisis penyebab masalah dan merumuskannya. Di sini mencari akar atau penyebab dari masalah yang telah ditemukan. Dan pokok yang ketiga yaitu ide untuk memecahkan masalah. Akar masalah menjadi tumpuan bagi rencana tindakan untuk mengatasi masalah, sehingga peneliti harus mempunyai ide dalam pemecahan masalah tersebut. Prosedur yang kedua yaitu pelaksanaan tindakan. Pada pelaksanaan tindakan, ada faktor yang menyebabkan sebuah tindakan akan berhasil. Yang pertama yaitu perencanaan yang matang, meliputi adanya prosedur pelaksanaan yang jelas dan sesuai dengan langkah-langkah dalam PTK, adanya RPP untuk melakukan kegiatan, serta ketersediaan berbagai instrumen yang diperlukan dalam melaksanakan pengamatan. Faktor yang kedua yaitu pemahaman yang cukup mengenai tindakan. Jika terjadi pemahaman yang kurang terhadap tindakan dalam penelitian, maka akan membuat pelaksanaan PTK atau penelitian tindakan kelas tidak terarah dan kurang optimal. Prosedur yang ketiga yaitu observasi. Observasi di sini yaitu mengamati bagaimana proses pelaksanaan berlangsung serta mengetahui dampak apakah yang dihasilkan dari proses pelaksanaan. Faktor yang perlu diperhatikan dalam observasi yaitu pengumpulan data. Pengumpulan data di sini tidak jauh beda dengan penelitian lainnya. Yang kedua yaitu sumber data, diambil dari sumber yang akurat dan tepat. Yang ketiga yaitu critical friend dalam PTK atau pihak ketiga yang dapat meningkatkan kualitas hasil penelitian tindakan kelas yang mungkin dijadikan kolaborator oleh peneliti. Dan yang keempat yaitu analisis data. Ini akan memberi kehidupan dalam penelitian tindakan sehingga perlu untuk memahami betul teknis analisis datanya. Prosedur penelitian tindakan kelas yang keempat yaitu refleksi. Refleksi merupakan bagian untuk memahami dan memberikan makna terhadap proses dan hasil atau perubahan yang terjadi sebagai akibat adanya tindakan atau intervensi yang dilakukan. Berikut merupakan siklus dari penelitian tindakan kelas. Selanjutnya ke poin E, analisis data PTK atau penelitian tindakan kelas. Analisis data PTK ini difokuskan pada sasaran atau variabel atau objek yang akan diperbaiki atau ditingkatkan. Misalnya tentang kesiapan peserta didik dalam mengikuti pelajaran, frekuensi dan kualitas pertanyaan, cara menjawab dan penalarannya, kualitas kerjasama kelompok, aktivitas, partisipasi, motivasi, minat, konsep diri, berpikir kritis, kreativitas, kemandirian, dan lain-lain. Data ini dapat berupa angka maupun non-angka yang dapat dianalisis deskriptif dan sajian visual yang menggambarkan bahwa tindakan yang dilakukan dapat menimbulkan adanya perbaikan, peningkatan, dan atau perubahan ke arah yang lebih baik jika dibandingkan keadaan sebelumnya. Oleh karena itu,
Suatu PTK bisa dikatakan berhasil ketika telah menunjukkan terjadinya perbaikan, peningkatan, dan atau perubahan sebagaimana yang diharapkan. Ini juga berarti bagi peneliti atau guru yang berarti ia telah berhasil menemukan model dan prosedur tindakan yang memberikan jaminan terhadap upaya pemecahan masalah tersebut. Berikut model analisis data PTK. Siklus ini sangat berkesinambungan seperti ditunjukkan oleh panah di atas. Selanjutnya saya akan memaparkan materi tentang karakteristik penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas memiliki karakteristik yang relatif agak berbeda jika dibandingkan dengan jenis penelitian yang lain. Ditinjau dari karakteristiknya, penelitian tindakan kelas setidaknya memiliki karakteristik antara lain: 1. Didasarkan pada masalah yang dihadapi guru dalam instruksional. 2. Adanya kolaborasi dalam pelaksanaannya. 3. Peneliti sekaligus sebagai praktisi yang melakukan refleksi. 4. Bertujuan memperbaiki atau meningkatkan kualitas praktek instruksional. Dan yang kelima yaitu dilaksanakan dalam rangkaian langkah dengan beberapa siklus. Menurut Richard Winter, ada 6 karakteristik penelitian tindakan kelas, yaitu: pertama, kritik reflektif; 2. kritik dialektif; 3. kolaboratif; 4. resiko; 5. susunan jamak; dan yang terakhir internalisasi teori dan praktek. Berikut ini adalah penjelasan dari ke-6 karakteristik tersebut. Yang pertama yaitu kritik refleksi. Salah satu langkah di dalam PTK ialah adanya upaya refleksi terhadap hasil observasi mengenai latar dan kegiatan suatu aksi. Refleksi yang dimaksud di sini ialah suatu upaya evaluasi atau penilaian. Selanjutnya yaitu kritik dialektif. Dengan adanya kritik dialektif, diharapkan peneliti bersedia melakukan kritik terhadap fenomena yang ditelitinya. Selanjutnya yaitu kolaboratif. Dalam penelitian tindakan kelas, diperlukan hadirnya suatu kerjasama dengan pihak-pihak lain, seperti dengan atasan, dengan kolega, ataupun dengan mahasiswa, dan sebagainya. Mengapa demikian? Karena pada hakikatnya, kedudukan peneliti dalam PTK merupakan bagian dari situasi dan kondisi dari suatu latar yang ditelitinya. Sehingga peneliti tidak hanya sebagai pengamat, tapi dia juga terlibat langsung dalam proses situasi dan kondisi. Kolaborasi yang dimaksud di sini adalah berupa sudut pandang yang disampaikan oleh setiap kolaborator. Dengan adanya kolaborasi, peneliti akan memperoleh berbagai pandangan daripada kolaborator. Walaupun demikian, peneliti tetap sebagai figur yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk menentukan apakah sudut pandang dari kolaborator dipergunakan atau tidak. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa fungsi kolaborator hanyalah sebagai pembantu di dalam penelitian tindakan kelas ini. Selanjutnya yaitu resiko. Dengan adanya resiko, peneliti dituntut agar berani mengambil resiko, terutama pada proses penelitian berlangsung. Resiko yang terjadi diantaranya yang pertama, melesetnya hipotesis, dan yang kedua, adanya tuntutan untuk melakukan suatu transformasi. Selanjutnya yaitu susunan jamak. Penelitian tindakan kelas memiliki struktur jamak karena jelas penelitian ini bersifat dialektis, reflektif, partisipasi, atau kolaboratif. Susunan jamak ini berkaitan dengan pandangan bahwa fenomena yang diteliti harus mencakup semua komponen pokok supaya bersifat komprehensif. Misalnya, seandainya yang diteliti adalah situasi dan kondisi proses mengajar, maka situasinya harus meliputi paling tidak ada guru, siswa, tujuan pendidikan, tujuan pembelajaran, interaksi belajar mengajar, lulusan atau hasil yang ingin dicapai, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu internalisasi teori dan praktik. Menurut pandangan para ahli,
para ahli PTK bahwa antara teori dan praktik bukan merupakan dua dunia yang berlainan. Keberadaan teori diperuntukkan untuk praktik, begitu pula sebaliknya, sehingga keduanya dapat digunakan dan dikembangkan bersama. Di dalam PTK atau penelitian tindakan kelas memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihan dari PTK yaitu yang pertama, PTK dapat menimbulkan rasa memiliki melalui kerjasama. Yang kedua, tumbuhnya kreativitas dan pemikiran kritis melalui interaksi terbuka yang bersifat reflektif atau evaluatif dalam PTK. Yang ketiga, meningkatnya kesepakatan melalui kerjasama demokratis dan dialogis dalam PTK. Selanjutnya, kelemahan dari PTK. Menurut Darmadi, tahun 2015, terdapat dua kelemahan dari PTK, yaitu yang pertama, validitas PTK karena metodologi yang agak longgar dan lebih bersifat informal. Walaupun objektivitasnya dijaga, sehingga validitas atau kesahihan PTK masih dipertanyakan. Yang kedua, keterbatasan generalisasi. Tidak dapat digeneralisasikan atau digunakan secara umum karena memang hasil tersebut hanya terkait dengan kelompok siswa dalam satu kelas tertentu. Lanjut ke manfaat PTK. Terdapat 3 manfaat, yaitu yang pertama bagi siswa dan pembelajaran, yang kedua bagi guru, yang ketiga bagi sekolah. Bagi siswa dan pembelajaran, manfaatnya yaitu memperbaiki kualitas proses pembelajaran dengan sasaran akhir memperbaiki hasil belajar siswa. Sedangkan bagi guru, kemampuan memperbaiki kesalahan dan kesulitan guru dapat berkembang dan meningkatkan kinerjanya secara profesional, mendapat kesempatan untuk berperan aktif dan lebih percaya diri. Sedangkan bagi sekolah, untuk melakukan perubahan atau perbaikan pada kinerjanya secara profesional, maka sekolah tersebut akan dapat berkembang pesat. Sekian, terima kasih.